Saya masih ingat waktu itu saya menunggu hasil ujian SMP. Dan ketika kita semua dikumpulkan di satu ruangan besar, lalu diumumkan bahwa hasil kelulusan SMP tahun ini tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya. Karena ada 3 orang yang nilai bahasa Inggrisnya itu di bawah rata-rata, bahkan yang terendah di tahun-tahun sebelumnya pun ini masih lebih jelek lagi. Nah, saat itu saya ada di kelas unggulan, saya merasa bahwa wah, ini pasti orang-orang yang bodoh banget, nggak bisa bahasa Inggris sampai nilainya lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ketika kita dikumpulkan di ruang kelas, kembali ke ruang kelas masing-masing, lalu dibagi hasil kelulusan SMP itu, saya melihat nama saya dipanggil pertama, ya, Andrew. Dan saya shock banget ketika saya lihat ternyata saya adalah salah satu dari 3 orang yang Inggrisnya paling jelek satu sekolah. Dari pengalaman itu saya benar-benar shock, saya benar-benar speechless, karena waktu itu saya beranggapan Inggris saya oke. Tapi ketika melihat hasil yang sudah jelas di depan mata dan diumumkan kepala sekolah juga, walaupun namanya tidak disebut, saya tahu bahwa hanya ada 3 orang yang nilainya sejelek saya. Jadi waktu itu saya merasa nggak bisa menerima kenyataan itu, sulit banget. Dan saya merasa sangat-sangat tidak berguna, kok nilai saya bisa seperti itu. Dan apa yang terjadi? Selama setahun berikutnya, setiap hari saya harus ikut tambahan bahasa Inggris pulang sekolah. Jadi teman-teman saya main, teman-teman saya bisa istirahat, tidur siang, saya pulang sekolah harus ambil tambahan 1 jam, kadang sampai 2 jam. Setiap hari selama 1 tahun hanya untuk mengulang ujian bahasa Inggris itu. Karena ketika Inggris saya tidak bagus, nilai yang lainnya juga dianggap fail waktu itu, dianggap gagal. Saya malu banget sih. Selama 1 tahun itu saya mencoba menahan rasa malu, saya mencoba tetap menjalani semuanya. Ya bayangin, satu sekolah itu ada sekitar 400 anak, ya, satu angkatan, dan nilai saya paling jelek di situ. Setelah 1 tahun, saya punya tekad bahwa nanti kalau sudah selesai SMA, saya kuliah, saya harus bisa mendapatkan pembalasan dari rasa malu saya sebelumnya. Inggrisnya paling jelek. Jadi saya mau masuk kuliah ke universitas yang top, yang jurusannya itu paling sulit Inggrisnya. Dan saat itu saya terus berjuang dan saya bersyukur saya bisa masuk ke National University of Singapore. Dan ini adalah bukti perjuangan yang telah saya capai. Bahkan ketika Inggris saya dibilang paling jelek, nggak dibilang ya, hasilnya memang paling jelek satu sekolah. Tapi saya bertekad, saya mau masuk ke jurusan itu. Dan di psikologi NUS, tentunya kenapa itu susah, karena ada banyak sekali bacaan, kita harus nulis banyak sekali jurnal ilmiah, tesis, ya seperti itu. Jadi Inggrisnya semua benar-benar harus menguasai. Dan saya mau menyampaikan pesan ini kepada adik-adik yang sedang nonton video ini. Mungkin ada dari kalian yang masih duduk di bangku SMP, SMA, atau kuliah, dan kalian merasa, oh nilaiku kok nggak sebagus teman-temanku. Jangan patah semangat. Karena apa yang kalian nggak bisa saat ini, kalau kalian semangat dan terus mencoba, kalian pasti suatu saat akan bisa. Karena saya sudah membuktikannya. Dan saya bersyukur sampai saat ini saya bisa membantu puluhan bahkan ratusan murid-murid yang mempunyai kesulitan dalam pelajaran, yang berprestasi untuk bisa mendapatkan cita-cita mereka, masuk ke sekolah impian mereka, mendapatkan beasiswa. Bahkan belum lama ini saya juga kembali lagi mendalami dunia autisme, membantu anak-anak di dalam spektrum autisme, membantu orang tua yang sudah bingung, gimana anak saya ini lain dari yang lain, saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi semua itu saya percaya tidak mungkin terjadi kalau waktu saya dapat nilai jelek, saya menganggap diri saya nggak bisa. Saya menganggap, wah Andrew ini bodoh banget, Inggrisnya paling jelek satu sekolah, udah aku nggak lanjut sekolah.
Kalau waktu itu saya menyerah, ijazah ini nggak akan ada, perusahaan saya nggak akan ada, dan anak-anak yang sampai saat ini bisa saya bantu pun mungkin tidak bisa terbantu. Jadi tetap semangat, percaya kalau Tuhan punya rencana yang terbaik buat kamu. Kalau Anda adalah orang tua yang punya anak yang nilainya kurang bagus, tetap percaya pada anak Anda. Tetap punya motivasi untuk menggali. Nggak semua anak itu sama. Nggak semua anak itu punya kemampuan yang bagus di akademik. Mungkin keahliannya ada di hal-hal yang lain. Tetap semangat, tetap mencoba yang terbaik, dan jangan lupa berdoa. God bless you all.